Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan di mata kuliah Sistem Operasi ya, pertemuan ke-8. Ini membahas mengenai virtual memory. Minggu yang lalu ya, atau beberapa minggu kemarin ya, kita sudah membahas mengenai manajemen memori. Nah, di sini kita akan bahas mengenai virtual memory. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah memahami latar belakang dari memori virtual, memahami maksud demand paging, kemudian memahami mekanisme page replacement. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Jadi kita mempelajari tentang memori virtual ya. Jadi latar belakangnya ini adalah sebagian besar algoritma manajemen memori memerlukan satu kebutuhan dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik, atau di memori utama, atau disebut juga dengan RAM. Nah, jadi penting adanya virtual memory ini karena di dalam memori virtual ini itu ada instruksi yang harus dieksekusi ya. Nah, itu harus memang ada di dalam memori utama. Nah, jika tidak ada di dalam memori utama, maka memori virtual ini yang nantinya akan menyimpan instruksi itu, memanggil instruksi itu ke dalam memori disk ya, ataupun secondary memory. Pada beberapa kasus keseluruhan program tidak diperlukan. Nah, jadi kebanyakan program-program itu memang yang berjalan itu tidak diperlukan ya. Nah, tentunya ini juga memakan memori gitu ya. Nah, tentunya perlu adanya swapping yang mana peran dari virtual memory itu men-swapping ya beberapa program yang tidak diperlukan ya. Kemudian memanggil program yang diperlukan. Nah, jadi seperti itu. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Nah, jadi memori virtual itu teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Memori fisik itu adalah memori utama ya, yang tersimpan di RAM. Kemudian menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Nah, kalau memori fisiknya atau memori utamanya itu kecil, jadi memori virtual lah yang besar, yang sangat besar perannya gitu ya bagi seorang programmer jika ingin melakukan sebuah instruksi ya, membagi sebuah proses itu, maka memori virtual itu akan men-swap atau memindahkan gitu ya program yang dibutuhkan ke memori disk. Nah, programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia karena dapat berkonsentrasi pada permasalahan program. Nah, dengan adanya memori virtual ini, tentunya memori fisik yang tersedia itu ya, jadi memori fisik itu akan tersedia ya, walaupun memang jumlah memori fisiknya itu sedikit gitu ya, tapi bisa digunakan karena adanya virtual memory tadi ya. Nah, mengapa virtual memory? Ya, karena jika komputer yang menjalankan sistem operasi Windows membutuhkan banyak memori atau RAM daripada memori yang terpasang di sistem, maka ia menggunakan sebagian kecil dari hard disk untuk tujuan ini atau hard drive ya. Nah, jadi ibaratnya memori hard drive ini ibaratnya cadangan gitu ya. Kalau misalnya RAM-nya itu yang terpasang itu memorinya kecil. Kemudian misalkan ada situasi ketika komputer kita tidak memiliki ruang di memori fisik atau di RAM ya, maka ia menulis hal-hal yang perlu diingat di dalam hard disk. Jadi ketika RAM-nya itu kecil, maka
maka proses menulis itu akan dilakukan ke dalam hard disk ya. Nah, ini namanya proses swap ya, dan itu sebagai memori virtual. Nah, jadi memori virtual inilah yang perannya nanti ketika RAM kita kecil tidak bisa menulis atau mengeksekusi program, maka akan dipindahkan ke hard disk. Nah, ini adalah ilustrasi contoh tanpa menggunakan virtual memory. Nah, jadi misalnya di sini kita punya program aplikasi yang mana 32 bit ini kapasitasnya 4 GB mau kita alokasikan gitu kan. Nah, misalnya di alamat 0 kita mau pindahkan ke RAM itu masih tersedia memorinya gitu di alamat 0. Kalau 1 bisa kita panggil gitu, kita simpan di alamat 1. Kedua juga masih bisa kita letakkan alamat yang kedua. Nah, yang ketiga ini kita tidak bisa meletakkan alamat ke RAM tersebut. Kenapa? Karena memang untuk ukurannya itu 1 GB misalnya ya. RAM-nya 1 GB, sementara program address-nya ini mencapai 4 GB. Nah, tentunya ini akan menyebabkan crash ya. Jadi crash tanpa virtual memory akan crash jika mencoba ingin mengakses RAM lebih dari yang dimiliki. Nah, karena RAM-nya kecil, jadi akan menyebabkan crash karena ukurannya misalnya di sini hanya 1 GB. Nah, itu tanpa virtual memory. Nah, dengan virtual memory ya. Jadi kalau misalnya dengan virtual memory ya di sini map ini adalah mapping ya. Mapping memberikan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Nah, dengan ada virtual memory misalnya pengalamatan untuk 0 misalnya ya. Nah, 0 1. Nah, itu masih bisa tersimpan ya. Misalnya 2. Nah, kemudian kalau ketiga, keempat. Nah, ini ketika tidak bisa digunakan di RAM, maka dia akan dialokasikan ke disk. Jadi penggunaan disk ini dipakai untuk mengisi alamat ya, yang mana memang tidak bisa dipenuhi di RAM karena kecil tadi ukuran RAM-nya. Nah, ini namanya proses virtual memory ya, kayak pencadangan memori gitu ya. Nah, jadi pencadangan memorinya itu di local disk ini ya, di drive ini. Nah, jadi ini dengan virtual memory. Nah, jadi tujuan dari adanya virtual memory itu untuk menghindari crash tadi ya. Karena kita ingin menyimpan atau memproses atau memanggil itu penyimpanannya itu kan berada di RAM. Sementara RAM kita ini terbatas, dengan adanya virtual memory ibarat kayak cadangan gitu ya. Jadi dia memindahkan ya alamatnya ke disk gitu ya. Nah. Oke, jadi keuntungan dari virtual memory ini tentunya lalu lintas perangkat input output itu menjadi rendah. Nah, jadi dengan adanya virtual memory kayak cadangan gitu ya, yang mana digunakan pada disk drive ya. Jadi penggunaan lalu lintas I/O itu menjadi rendah. Berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Nah, memori fisik itu kan RAM-nya mungkin terbatas ya. Jadi penggunaannya juga ibaratnya tidak banyak dibutuhkan gitu kan, karena bisa menggunakan disk drive ya dengan adanya virtual memory. Pertambahnya jumlah program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, jadi program aplikasi yang berjalan yang melalui RAM ya, itu program aplikasi lain juga tidak harus melalui RAM, bisa juga melalui hard disk gitu ya. Karena tadi dilakukan proses swap namanya. Swap itu memindahkan yang kemungkinan tidak bisa di RAM dialokasikan ke disk drive ya atau local disk. Nah,
Oke, memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand paging atau demand segmentation juga bisa digunakan. Tapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma page replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Oke, nah demand paging. Jadi demand paging adalah sistem paging dengan swapping seperti pada gambar berikut ya. Nah, jadi demand paging adalah sistem paging atau sistem pengalamatan ya. Nah, dengan swapping. Nah, tadi udah jelaskan swapping tadi ya. Nah, itu namanya demand paging ya. Nah, page atau alamat diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Nah, jika memang diperlukan maka akan diletakkanlah tadi ya pengalamatan tadi. Hal ini menyebabkan kebutuhan IO menjadi lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat dan banyak user yang menggunakan. Nah itu dengan adanya virtual memory ya. Nah atau yang disebut juga dengan di sini adalah demand paging. Nah sistem paging ini seperti dengan swapping. Nah ini adalah sistem paging ya. Swapping ini misalnya ada program A dan program B yang sedang berjalan. Program A ini ya, nah ini akan meletakkan pengalamannya di dalam penyimpanan gitu ya. Nah penyimpanan ini namanya swap out. Swap out itu meletakkan pengalamannya ya. Nah ini ke dalam storage atau penyimpanan. Nah, kemudian ada swap in. Nah, swap in ini adalah mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan instruksi-instruksi atau pengamatan itu ke dalam main memory. Nah, ini adalah main memory atau memori utama ibarat RAM-nya. Nah, ini adalah memori secondary ibarat disk drive ya atau storage. Nah, ini sistem paging ya dengan men-swap out dan men-swap in ya. Nah, kalau swap out itu memindahkan pengalamannya ke dalam sistem ke dalam disk drive ya. Kemudian kalau swap itu memindahkan swap in itu memindahkan ke dalam memori utama. Proses disimpan di memori sekunder. Nah, tadi ya sudah dijelaskan jika proses akan dieksekusi maka dipindahkan ke memori utama. Nah, menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan, berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page diperlukan. Jadi seperti itu. Nah, itu swapping. Nah, kemudian page replacement, itu page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Nah, itu namanya page replacement. Nah, frame itu adalah terdiri dari beberapa bit. Nah, lebih besar ukurannya daripada lebih kecil ukurannya daripada frame ya. Nah, jadi page replacement itu kan menempatkan kembali ya alamat. Maksudnya di sini adalah situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, berarti tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Nah, untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page yang lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori, kebutuhan akan page lebih besar mendapat daripada gambar. Nah, jadi ini adalah kebutuhan akan page replacement. Ya, jadi
Ini adalah load PC ya. Nah, kemudian langkah dari page replacement ini ya. Nah, pertama carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Kemudian carilah frame kosong. Nah, cari frame kosong. Bila ada frame kosong digunakan, bila tidak ada gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang menjadi korban. Kemudian simpan page korban ke disk, ubah tabel page. Kemudian baca page yang diinginkan ke frame yang kosong, ubah tabel page. Kemudian mulai kembali proses user. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk page replacement ya. Nah, jadi ada 4 langkah. Kemudian algoritma page replacement ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah algoritma FIFO, yang kedua adalah optimal, dan ketiga adalah LRU. Nah, algoritma FIFO ini merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO ini diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Bila ada satu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang lama akan digantikan. Algoritma ini tidak menyimpan waktu pada saat page dibawa ke memori. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Nah, kemudian kedua adalah algoritma optimal. Algoritma optimal ini akan mengganti page yang tidak akan digunakan periode waktu tertentu lama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fall-nya terendah untuk jumlah frame tetap. Yang ketiga adalah algoritma least recently used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal, ya, gabungan dua-duanya. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu yang lama. Nah, ini adalah 3 algoritma untuk page replacement ya, teknik page replacement ya dalam penggunaan virtual memory. Ada 2 tadi. Yang pertama adalah sistem paging ya, dengan men-swap in dan swap out ya. Kemudian page replacement yaitu pengambilan alamat dengan cara 4 langkah tadi ini ya. Kemudian teknik page replacement itu ada 3, ada yang FIFO, ada optimal, ada recently used. Nah, kalau yang FIFO itu yang algoritma yang sederhana ya. Nah, kemudian yang kedua ini berdasarkan periode waktu terlama. Nah, yang LRU ini berdasarkan gabungan tadi ya, perpaduan antara FIFO dan optimal. Jadi kalau dilihat memang algoritma yang recently used ini yang gabungan ini yang bagus ya. Dan berdasarkan yang mengganti page atau pengalamatan yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu tertentu ya. Nanti ketika ada proses pengalamatan, maka replacement ini mengganti page yang sudah tidak digunakan lagi ya untuk periode waktu tertentu. Yang mana digunakan untuk proses yang baru. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dimengerti. Silakan nanti jika ada yang mau diskusikan. Bu Hairi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.